Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan PJJ Mulok PKWU. Pada kesempatan ini, Ibu ingin membahas modul 39 tentang biaya produksi dari sebuah usaha kerajinan tangan yang terinspirasi dengan budaya lokal. Terima kasih anakku sekalian yang telah membuat kerajinan tangan yang terinspirasi dari budaya lokal. Kalian sudah membuat tote bag, tetapi banyak anak yang kurang memperhatikan inspirasi budaya lokal, sehingga membuat tote bag dengan hasil karya lukisannya tidak mencirikan budaya lokal, tapi tidak apa-apa, kalian masih belajar, ya. Tapi yang kita maksud di dalam produksi kerajinan tangan berbasis budaya lokal boleh berasal dari bahannya budaya lokal. Contoh misalnya ada batok kelapa, ada tanah, ada rotan gitu. Tapi karena kita di kota besar di DKI, mungkin kita lebih mudah mengambil bahan-bahan bekas atau kain perca, atau ya kita beli tote bag aja, tote bag yang sudah ada, lalu dilukis. Nah, lukisannya itu harus ya berbasis budaya lokal. Contohnya ya membuat gambar Monas, tulisnya nanti I love you Jakarta misalnya, terus ondel-ondel, atau trompet bajidor, pokoknya yang memperkenalkan budaya lokal, agar kerajinan tangan kamu ini menjadi sebuah oleh-oleh atau benda souvenir untuk para turis lokal, bisa jadi turis mancanegara yang ingin datang ke Jakarta. Nah, itu tujuan utamanya kita adalah berkreatif atau menciptakan ekonomi kreatif. Oke, anak-anakku sekalian, kalian masih belajar dan kita belajar bersama untuk mengangkat budaya lokal. Nah, sekarang materi kita adalah proses produksi. Oke, nah proses produksi dan menghitung biaya produksi. Nah, pada kesempatan ini tentu kalian harus melihat lagi proposal yang telah kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ya. Nah, dalam menghitung biaya produksi itu ada komponen biaya produksi, ada harga jual hasil produksi, ada break-even point. Sedangkan komponen biaya produksi diantaranya apa itu biaya? Biaya bahan baku, biaya tenaga produksi, biaya overhead. Nah, sedangkan untuk harga jual hasil produksi menentukan harga pokok penjualan. Sedangkan break-even point akan menentukan laba dan rugi sebuah usaha. Nah, ini glosarium ini silakan nanti diringkas, dicatat boleh, dan diingat, dimengerti ya. Kalian juga bisa melihat modul yang sudah disiapkan linknya di kolom deskripsi. Nah, secara teori yang akan kita bahas ini semua ya. Nah, Ibu tidak usah baca, kalian aja nanti silahkan. Oke, untuk menghitung biaya produksi harus dihitung komponen biaya produksi. Yang biaya bahan baku, biaya tenaga produksinya, dan biaya overhead. Tentu kalau kalian membuat tote bag, biaya bahan baku apa? Ya, kalian beli tote bag itu bahan bakunya misalnya di online. Ya, apa saja? Tote bagnya yang masih polos. Apakah kalian melukisnya menggunakan cat akrilik
Nah, itu berarti bahan baku cat akrilik. Pakai kuas, pakai piring untuk cat. Jadi semua bahan yang kamu beli itu kategori bahan baku. Nah, sekarang biaya tenaga produksi. Biaya tenaga produksi itu selama memproduksi atau kamu melukis tote bag ini melibatkan siapa saja, atau tenaga ahlinya kamu sendiri, kamu sebagai desainernya, gitu. Atau jadi kamu hanya hobi melukis, jadi kalau istilahnya batik itu jadi batik tulis, ditulis langsung, itu dibayar enggak. Nah, kalau tidak bayar ya sudah, berarti kamu hanya biaya bahan produksi. Sekarang biaya overhead, biaya yang dikeluarkan oleh sebuah usaha bukan kategori bahan baku, juga bukan tenaga produksi. Apa misalnya kamu mau promosikan, terus apa-apa yang kamu buat, misalnya kamu perlu di-share ke media sosial dan kamu perlu kuota. Nah, itu berarti kan ada pengeluaran biaya yang bukan bahan baku, bukan tenaga produksi, itu namanya biaya overhead. Tapi tetap harus dikeluarkan semuanya agar produksi kamu bisa terjual. Oke, menganalisis komponen biaya produksi. Tadi kan memahami beberapa komponen ya, udah Ibu terangkan. Sekarang jenis-jenis biaya produksi. Ya, ada biaya tetap. Biaya tetap itu ya biaya yang tidak pernah berubah. Kamu misalnya membuat kerajinan tangan, tote bag. Membuat 100, misalnya, laris. Berikutnya membuat 200. Ternyata banyak yang suka. Bahkan ada yang misalnya minta dikirim ke mana, ke Bali misalnya, karena banyak turis di sana. Produksinya mungkin berubah, ya produknya juga berubah, tapi ada tenaga kerja jumlahnya tidak berubah. Terus kantor misalnya kalau kamu udah punya tempat usaha tidak berubah gitu. Nah, biaya tetap itu biaya yang tidak akan berubah walaupun jumlah produksinya berubah gitu. Nah, sedangkan biaya variabel kebalikan. Sekarang biaya variabel itu sangat tergantung dari produksi. Jadi kalau produksinya makin laris, dari 10 jadi 100, 100 jadi 1000, ya itu bahan baku pasti akan tambah. Bahan baku akan berubah. Nah, bahan baku itu semuanya lebih kepada biaya variabel. Sekarang biaya semi variabel atau mix. Ya, coba ada enggak kalau produksinya dari 100 sampai 1000, 1000 sampai sejuta, apa tuh yang berubah? Yang harus tidak berubah? Gudang mungkin ya. Gudang yang tadinya kecil harus lebih besar. Nah, gudang ini kan harusnya masuk ke biaya tetap. Tapi karena produksi makin besar, tidak cukup lagi gudang ini. Maka menjadi semi variabel gitu. Oke, sekarang biaya langsung. Biaya yang langsung kita beli, kita keluarkan wajib di saat kita membuat sebuah produksi. Ya pastinya bahan baku, membayar karyawan, apa saja tuh yang sudah dihitung harus keluar. Ternyata ada juga yang tidak kita perhitungkan, tapi harus kita keluarkan. Misalnya tahu-tahu biaya kebersihan, biaya pajak, biaya satpam misalnya ya. Tidak langsung, atau biaya tip untuk sebuah sebuah tempat supaya aman. Itu biaya yang tidak diperkirakan lebih dulu, itu namanya tidak langsung gitu. Sedangkan biaya investasi tentu modal awal yang kita punya sebelum kita membuat sebuah perusahaan sampai perusahaan itu bisa menjual barang. Misalnya kita punya uang 100 juta. Oke, kita membuat sebuah perusahaan lalu bisa jual. Nah, 100 juta itu biaya investasi. Nah, biaya operasional tentu biaya yang digunakan dalam proses. Mungkin 100 juta itu tidak semuanya kepake. Misal ada cuma 50 juta terpakainya untuk beli produk, untuk membayar karyawan. Yang 50 juta masih cadangan misalnya. Nah, itu biaya operasional.
Biaya perawatan tentu biaya maintenance ini itu terutama kepada alat-alat produksi. Karena misalnya kalau udah besar perusahaan itu pasti ada mobil, ya, dan mobil itu untuk pasti sangat berguna untuk distribusi barang, sangat urgen lah gitu. Tapi dia perlu bensin dan kadang bayar pajak dan juga dirawat. Nah, itulah biaya perawatan. Oke, nah biaya total tentu biaya yang dikeluarkan keseluruhan sampai sebuah produk itu bisa dijual. Oke, anak-anak, kalian yang hobi bisnis, hobi jualan, tentu ini sangat mudah kalian pahami lah ya. Para pengusaha udah paham hal-hal seperti ini. Nah, sekarang setelah kita itu memiliki sebuah produksi, bagaimana ya kita cara menghitung harga jual produksi? Nah, ada 4 tahap. Pertama, kita harus menghitung dulu biaya bahan baku, yaitu saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Contohnya kamu misalnya punya bahan baku itu 50 tote bag polos. Sedangkan ada yang pesan misalnya 1000. Nah, kamu punya sisa bahan baku tadi berapa? 100 ya? 100. Sedangkan kamu harus membeli karena pesanannya 1000. Tapi tidak bisa membeli 900. Kenapa? Karena mungkin pembelian paket besar sudah ada minimalnya. Jadi misalnya satu bal atau satu karung isinya itu tidak 900, ada 1000 misalnya. Ya terpaksa kita kan beli satu karung. Nah, otomatis akan lebih. Makanya dari 100 tambah 900 sudah tambah 1000 jadi 1100. Jadi masih ada lebih. Jadi itu saldo akhir bahan baku gitu. Yang kedua, menghitung biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead produksi. Biaya bahan baku berapa? Keseluruhan bahan baku misalnya dijumlahkan. Oh, 20 juta misalnya. Biaya tenaga kerja 20 juta, udah 40. Nah, itu kan yang langsung ya, yang sudah terhitung dari awal. Ternyata ada biaya-biaya lain, biaya iklan, terus biaya akomodasi, biaya tenaga kerja tambahan. Jadi ada pegawai tetap dan tidak tetap. Karena ini produksi lagi banyak, ya kita perlu ada pegawai lain direkrut, bayarnya harian. Nah, itu sebenarnya biaya overhead. Biaya yang mau tidak mau dikeluarkan untuk menyelesaikan sebuah produksi. Dihitung seluruhnya. Sekarang menentukan harga produksi. Total biaya produksi, tadi yang nomor 2 ya, ditambah saldo awal persediaan barang, dikurangi akhir saldo persediaan barang. Ya, total produksi misalnya tadi 20 tambah biaya overhead 10 jadi 50 juta. Total biaya produksi 50 juta. Terus saldo awal persediaan barang ada enggak? Oh, ternyata ada saldo awal persediaan barang itu misalnya sekitar 5 jutaan lah gitu. Ya udah ditambahkan jadi 55. Jadi sudah keluar harga produksinya udah 55 juta. Tapi ternyata ada saldo akhir persediaan barang. Jadi barang itu tidak dibuat semua. Jadi masih ada barang sisa yang belum dikerjakan karena mungkin sudah selesai. Artinya sudah bisa memenuhi pesanan. Jadi karena pesanannya misalnya tadi 1000 ya, terus sudah terpenuhi, akhirnya jadi ada barang sisa kan, ya dikurangi gitu. Sekarang menentukan harga pokok produksi. Harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dan dikurangi persediaan barang akhir. Ya udah,
Harga pokok produksi misalnya 50 juta, persediaan awalnya 5 juta, dan persediaan akhirnya artinya yang tidak terpakai misalnya 4 juta. Berarti 55 kurangi 4 juta, ya harga pokok produksi itu 51 juta misalnya. Ini memang kalau teori catatan susah ya, tapi kalau nanti dalam bentuk uang, jangankan orang-orang yang akademisi, banyak orang-orang di pasar atau ibu-ibu rumah tangga yang kadang tidak mengerti baca hitung. Kalau udah urusan uang, pintar sekali mengurang-urangi ya. Jadi emang ini harus dipraktekkan. Oke, kita langsung ke teori dulu ya anak-anak sekalian. Pengertian fungsi dan jenis BEP. BEP itu adalah break even point atau titik impas. Jadi kalau kita itu usaha, tadi punya biaya total produksi misalnya 100 juta, terus kita jual, kembali lagi uang 100 juta, kita itu tidak untung, tidak rugi. Itu namanya titik impas. Nah, BEP itu dihitung dari mana? Dari biaya tetap, biaya dinamis, dan harga jual per unit. Itu harus dihitung. Misalnya ya biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, itu kan biaya tetap itu. Yang istilahnya jumlah pesanan 100, 200, 1000, 2000, itu biaya tenaga kerja ya segitu aja tenaga kerja. Paling nanti kalau misalnya tenaga kerjanya kewalahan, ya diambil tenaga kerja lain, misalnya itu namanya overhead. Oke, variable cost, biaya dinamis, ya bahan bakunya, biaya listrik. Nah, biaya dinamis itu bisa jadi tenaga kerja tambahan tuh termasuk biaya dinamis. Selling price adalah harga jual per unit barang, itu harus dihitung. Pengertian fungsi dan jenis BEP. Ya, pengertian BEP adalah suatu kondisi usaha berada pada titik impas tadi ya, tidak untung, tidak rugi. Fungsi menghitung BEP apa? Untuk menentukan harga jual, merencanakan jumlah produksi, dan besarnya keuntungan. 3, jenis BEP itu ada 2. BEP produksi, jadi barangnya itu harus berapa minimal, dan BEP harga, dan berapa harga jual minimal. Kalau tidak mau rugi juga tidak untung ya. Jadi harus ada patokannya. Nih, contoh simulasi menghitung BEP jika biaya produksi yang dikeluarkan untuk pembuatan produk sepatu batik misalnya 8,5 juta per paket. Sedangkan total produksinya menghasilkan 100 buah per paket. Dan jika harga produksi sepatu batik dihargai 100.000, maka BEP produksi ya 8,5 juta dibagi 100.000 berarti 85 buah. Jadi total produksi menghasilkan 100 buah paket dengan harga 100.000. Jadi kalau semua modal yang dikeluarkan 8,5 juta, harganya diperkirakan 100, maka kalau produksinya hanya 85, maka itu tidak untung, tidak rugi. Sekarang kalau produksinya itu membutuhkan 8,5 juta, terus produksi barangnya 100 buah, ya harga produksinya titik impasnya 85.000 gitu. Nah, hitungan-hitungan ini masuk BEP, artinya dengan modal 8,5 juta membuat produknya 85 buah, dijual 100.000, itu tidak untung, tidak rugi. Sekarang kebalikan. Jika membuatnya 100 barang dengan modal 8,5 juta, maka harga yang dijual 85.000 gitu. Mudah ya sebenarnya. Sekarang laba dan rugi. Laba itu apa? Jika harga jual melebihi biaya titik impas. Jadi kalau tadi
85.000 terus dijual 100.000. Berarti 100.000 kali 100 akan dihasilkan 1 juta. Sedangkan modalnya tadi kan 8.500, berarti untung 250.000. Rugi jika harga jual dibayar biaya titik impas. Jadi tadi punya modal 850.000. Terus produksinya 100. Kalau dijual 85.000 itu titik impas, dijualnya malah 75.000. Ya udah, 10.000 satu barang rugi. Berarti dikalikan 100 buah. Ya rugi hampir 100.000 Ya 100.000 ruginya. Jadi tidak boleh menjual di bawah 85.000. Oke, ini contoh lain ya. Jika sebuah barang diproduksi dengan harga BP Rp 100.000. Ya. Maka untungnya jika dijual Rp 130. Nah, jadi kalau BP-nya itu 100.000 harus dijual 130, untungnya 30%. Dan jika dijualnya di bawah 100, misal 90, ya rugi. Contoh ya. Tapi kalau contoh perhitungan yang tadi, kan modalnya 8,5 juta ya. Harga 100. Ada 85 buah. Kalau ingin untung, jumlahnya bikin 100 buah kalau bisa gitu kan. Kalau jumlahnya tidak bisa dibuat 85 buah, di atas 85 buah, hanya 85, ya ada modul nih. Nah, ini modulnya kamu pelajari di sini semua. Modul 39. Ya, ini menghitung biaya produksi. Tadi sudah Ibu jelaskan, ini ada rangkumannya, glosarium. Nah, kamu bisa baca dengan teliti, pelan-pelan, dan boleh latihan soalnya juga dikerjakan. Nah, nanti PPT-nya, PowerPoint-nya juga Ibu akan kirim di kolom deskripsi. Nanti juga kalian akan nanti kalian juga akan berlatih bermain game Kahoot. Jadi ada bermain game Kahoot ya. Kalian bisa berlatih. Soal-soalnya sudah Ibu kirim. Anak-anakku sekalian, modul 39 ini adalah modul yang terakhir untuk PTS. Jadi penilaian tengah semester, nanti soalnya adalah modul 37, 38, dan 39. Kalian sudah meringkas, dan kalau belum memahami dengan baik, dilatih soal-soalnya yang di game Kahoot, biar menyenangkan. Kalau kalian mau bertanya, silakan hubungin di grup WhatsApp. Yang pasti Ibu harap kalian semangat. Insya Allah kalau semangat, kalian akan bisa menyelesaikan semua masalah. Dan bahkan kalian akan menjadi yang terbaik. Oke, anakku sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan bermanfaat video ini. Dan silakan disimak, dipahami, jangan lupa di komen. Supaya Ibu tahu bahwa kalian sudah memahami dan menyimak video ini. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf lah yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata, tapi kalian bisa melihat modulnya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan menjaga kesehatan kita karena ini masa pandemi, jadi PJJ masih tetap berlangsung. Oke, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, rela berbagi, ikhlas memberi, sukses bersama.